وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ini tadi kan seorang muslim dengan nabinya, dengan rasulnya menyampaikan kata-kata yang kasar seperti itu kan tidak layak, tidak tepat, dan itu satu kemungkaran. Seorang murid membantah gurunya, ini bukan sesuatu yang dibenarkan di dalam syariat Islam, dan itu harus diluruskan. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita waktu meluruskannya itu ada waktu yang tepat, bukan saat itu, bukan pada saat ketika orang tersebut dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Demikian pula di dalam riwayat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, idzan li bizina, saya minta izin mau zina." Ini sudah kebelet banget gitu kan. Para sahabat marah aja, mau nimpuk aja, ini kurang ajar ini datang ini. Tapi Rasulullah, "Udnu, sini kamu datang dekat ini. Ijlis, duduk duluan." Rasulullah kemudian menyampaikan, "Atardahu li ummik?" Kamu ridha enggak kalau yang dizinahi itu ibumu sendiri? "La ya Rasulullah." Enggak ada orang di muka bumi ini yang rela ibunya itu dizinahi. Artinya kecintaan dia terhadap ayahnya gitu kan. Terus kemudian ada laki-laki asing lain menzinahi ibunya sendiri gitu kan. Nggak rela saya. Ada laki-laki selain ayah saya yang menikmati tubuh ibu saya, awas itu. Atardahu li ukhtik, kalau kamu punya saudari perempuan kamu itu dizinahi, ridho enggak kamu? Enggak ya Rasulullah, enggak. Sampai akhir Rasulullah hanya menanyakan itu, kalau saudarimu digitukan mau enggak? Putrimu digitukan mau enggak? Bibi kamu digitukan mau enggak? Enggak wahai Rasulullah. Terakhir baru Rasulullah mendoakan, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, dan kemudian jagalah kemaluannya. Walam yaltafid dzalikal fata ba'da dzalikal yaum ila maksiatin abada. Pemuda itu setelah didoakan Nabi hari itu tidak pernah memalingkan atau menolehkan wajahnya itu kepada kemaksiatan sedikit pun setelah didoakan oleh Nabi SAW. Nah, ini kan uslub dakwah atau cara dakwahnya Nabi SAW. Pengingkarannya yang dilakukan oleh Nabi mengingkari kemungkaran. Tetapi Nabi mengajarkan kepada kita mengingkari kemungkaran kan nggak harus selalu nyolot pakai laknat segala, enggak. Tetapi pada orang yang tidak tahu seperti itu atau pemahaman agamanya itu baru sedikit, nah hendaknya didahulukan mudarah ini tadi, berlemah lembut kepada mereka yang pengetahuan agamanya itu masih kurang, masih minim. Nah, ini contoh mudarahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lebih parah lagi, Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan dengan jujur kepada Ibunda Aisyah, orang yang datang bertamu ke rumah Nabi SAW itu orang yang buruk perangainya. Kata Nabi, bi'sa akhul ashirah. Ini orang yang paling buruk di keluarganya. Dia A'rabi juga gitu lah. A'rabi ya tinggal di perkampungan di jarak yang jauh dari kota Madinah. Orang ini yang datang kepada Nabi SAW malah membanggakan diri ya. Ketika melihat Nabi Muhammad itu mencium anak kecil, dia melihat, aku punya anak 10, gak ada yang pernah kucium sama sekali gitu. Jadi malah membanggakan dirinya dengan tidak pernah menggendong anaknya, tidak pernah mencium anaknya. Kata Nabi kepada orang tersebut, man la yarham la yurham. Jadi dari perangainya yang seperti itu Rasulullah mengabarkan kepada Ibunda Aisyah, ini orang buruk ini perangainya ini. Tetapi ketika bertemu, bercakap-cakap berdua, Rasulullah menunjukkan kelemah lembutan perkataannya.
ketika orang itu sudah pulang, tanyalah Ibunda Aisyah, engkau tadi mengatakan ini orang udah buruk perangainya, tetapi ketika berbicara dengannya, kenapa kok malah menunjukkan wajah yang Anda itu berlemah lembut dengannya? Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu bahwasanya yang maknanya, saya lupa redaksi hadis tersebut, bahwasanya yang maknanya seburuk-buruknya orang itu adalah ketika manusia itu menjauh dari dirinya karena kejahatan yang ada pada dirinya gitu. Dan Rasulullah nggak mau seperti itu. Ketika nanti orang-orang menjauh dari Rasulullah SAW karena ada perangai buruk, dan Rasulullah tidak memiliki perangai buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tegur Nabi Muhammad jangan kasar-kasar sama orang. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau Anda itu bersikap kasar, bersikap keras itu kepada kaummu itu akan kabur dari Anda, akan berpaling dari Anda. Nah, ini mudarah. Mudarah tadi dia apa? Oleh syariat itu justru dituntut kita melakukan mudarah. Adapun mudahanah tidak, karena mudahanah itu ada prinsip beragama yang ditinggalkan. Kelanjutan dari kisah tersebut, itu kisah setelah turunnya surah Al-Kafirun itu sebagai bentuk ketegasan bahwasanya apa? Agama ini jangan dicampur adukkan. Kalau memang dia tidak mau ikut ajaran Islam, ya sudah, jangan mengajak kita untuk ikut-ikutan ajaran mereka. Kemudian riwayat yang lain yang oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri beliau bawakan, wa akhraja Ibnu Jarir, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah meriwayatkan di dalam tafsirnya, wa ghairuhu, dan selain Imam Ibnu Jarir ada pula yang meriwayatkan anna Quraisyan, bahwasanya orang-orang Quraisy pada saat itu apa? Qalu li Rasulillah, mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'abbat alihatana sanatan, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun, wa na'budu ilahaka sanatan, sungguh kami juga akan menyembah Tuhan kamu setahun. Fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kalam Allah Subhanahu wa taala, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah selain Allah yang kalian meminta diriku untuk menyembahnya, wahai orang-orang jahil? Langsung disebutkan langsung diperintahkan Nabi Muhammad untuk menyebut mereka itu jahil gitu loh, ayyuhal jahilun, karena permintaan mereka itu sudah sampai kepada puncak pengingkarannya. Pengingkaran mereka itu sebelum-sebelumnya kan sudah banyak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kalau masih bersikap seperti itu memang Anda adalah orang yang jahil gitu. Allah perintahkan Rasulullah untuk katakan mereka jahil-jahil gitu di depan mereka langsung, jangan ngomongin dari belakang. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, artinya di hadapan mereka disuruh mengatakan kepada mereka. Nah, demikian ini ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap demikian, yaitu bersikap tegas kepada orang-orang yang meminta untuk mencampur adukan agama ini. Ini kemudian menjadikan tipu daya orang-orang kafir Quraisy itu sekali lagi gagal. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri melanjutkan, walamma hasamallahu ta'ala hadhil mufawadah al-mudhikah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatasi, menggagalkan negosiasi yang lucu ini, mudhikah, ini negosiasinya kan bikin lucu gitu, bihadhil mufadalah al-jazimah, dengan tarik ulur yang menunjukkan keutamaan agama kita dan ketegasan agama kita secara tegas itu kepada mereka, maka batallah negosiasi atau tawar-menawar yang mereka tawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu sudah terjadi dan Allah sudah menjadikan hal tersebut itu teratasi, kendala tersebut teratasi dengan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad dengan perintah tegasnya kepada mereka, kafir Quraisy diam enggak?
Gak diam juga. Lam tay'as Quraisyun kullal ya'si. Mereka belum putus asa sepenuhnya. Bal abdau mazidan minat tanazuli. Bahkan mereka menunjukkan tanazul, atau sikap permintaan untuk menggugurkan, untuk meminta Nabi SAW mengalah. Justru mereka semakin menambah permintaan tersebut agar Nabi mengalah. Nah, tetapi permintaan mereka ini dengan cara yang lain. Mereka meminta syarat kepada Nabi SAW, ayo kalau engkau memang masih menyampaikan dakwah ini, kami nggak mau pakai Quran yang sekarang, kasih Quran yang lainnya lagi. I'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil. Kata mereka ini, Allah abadikan ucapan mereka itu sebagai pengabaran kepada kita akan kejahilan mereka, kejahilan masyarakat Arab Quraisy pada saat itu. Di dalam surah Yunus ayat yang ke-15, mereka mengatakan i'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil. Datangkan Quran yang lain, kami nggak mau Quran yang ini gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mematahkan permintaan mereka ini dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu, saya nggak punya hak untuk mengganti-gantinya. Min tilqa'i nafsi, dari keinginanku sendiri, keinginanku semata, aku nggak punya wewenang itu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kamu nggak punya kewenangan untuk mengganti-ganti apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. In attabi'u illa ma yuha ilai, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, sudah itu saja. Inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim, aku justru takut kalau aku bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nanti didatangkan di hari pembalasan, di hari akhir yang agung. Artinya kalau Rasulullah berani ganti-ganti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, maka itu adalah satu bentuk kemaksiatan. Ini faedah dari ayat ini, kita ambil pelajarannya, mengganti-ganti kalam Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Diperintahkan untuk mengatakan hittah, maka malah mereka mengatakan hintah, diganti-gantinya, ditahrifnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala oleh orang-orang Yahudi dalam Taurat itu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencela perbuatan mereka. Jadi di sini sekali lagi Nabi Muhammad diperintahkan jangan diganti-ganti. Wa nabbaha ala 'idhami khuturati hadzal amal. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahayanya melakukan hal ini. Artinya Rasulullah sendiri itu sebagai seorang rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kalau macam-macam, kalau tidak mematuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan ini disampaikan di dalam surah Al-Isra ketika Allah berkalam, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah. Hampir saja mereka itu berhasil mencampakkan fitnah kepada engkau wahai Muhammad terhadap apa yang telah kami wahyukan kepada engkau, litaftariya alaina ghairah, agar engkau itu membuat-buat suatu kedustaan yang diatasnamakan kepada kami, akan tetapi sesuatu itu adalah selain dari apa yang kami perintahkan. Maksudnya apa? Yaitu Anda itu mengganti-ganti, itu hampir saja Anda menuruti keinginan mereka untuk mengganti Quran yang aku perintahkan untuk disampaikan. Wa idzal lattakhadhuka khalila, wa idzal lattakhadhuka khalila, agar agar tujuannya supaya mereka itu bisa menjadikan engkau sebagai khalil. Sebagai khalil ya sebagai teman dekat, berkeinginan, berangan-angan untuk bisa berdekat-dekat dengan petinggi-petinggi kafir Quraisy.
Walaula an thabbatnaka, kalau tidak kami teguhkan pendirian kamu, kata Allah, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, sungguh hampir saja kamu itu akan menuju kepada tipu daya mereka itu, meskipun kecil, dalam skala kecil. Kalau itu terjadi, idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayah, sungguh kalau itu terjadi akan kami rasakan kepada engkau wahai Muhammad apa? Kelipat gandaan azab di dunia, wa dhi'fal mamat, dan kelipat gandaan azab ketika wafat nanti. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira, kalau itu terjadi engkau enggak ada yang bisa menolongnya. Ini peringatan Allah keras bagi Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Kalau berani-berani sejengkal saja menuruti keinginan mereka untuk ganti-ganti Quran, maka dengan turunnya ayat ini Allah menguatkan pendiriannya Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Muhammad tidak menuruti kemauan mereka meskipun sejengkal, secuil saja, enggak. Itu apa? Itu bagian dari meninggalkan prinsip beragama. Jadi meninggalkan prinsip beragama itu meskipun secuil tidak, enggak bisa ditolerir, masalah keimanan.